أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita, dan salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disebutkan, insyaallah kita akan membahas yaitu surat Al-Mutaffifin, yang artinya orang-orang yang curang, dan pembahasan kita adalah ancaman orang-orang yang curang, yang insyaallah kita akan kaji di malam hari ini, ayat 1 sampai ayat ke-6. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mutaffifin itu artinya tadi orang-orang yang curang. Dan surat Al-Mutaffifin memiliki ataupun terdapat di dalamnya 36 ayat. 36 ayat di Al-Quran yang mungkin ada di tangan kita. Al-Mutaffifin merupakan surat Makkiyah. Kira-kira demikian atau tidak? Di tempat saya Makkiyah. Wallahu a'lam. Di Al-Quran yang ada di mungkin aplikasi kita masing-masing, di sini dikatakan Makkiyah. Nanti kita bahas apakah ini Makkiyah atau Madaniyah, karena ulama berselisih pendapat. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas surat yang mulia ini, kita bahas yang pertama kali adalah penamaan dari surat ini. Surat ini memiliki nama yaitu Al-Mutaffifin, dan disebut juga surat Wailul lil Mutaffifin. Kami ulangi lagi, disebut surah atau surah Al-Mutaffifin atau surah Wailul lil Mutaffifin. Ini sering diungkapkan oleh para salafus saleh atau ulama-ulama setelahnya, baik kalangan salaf atau khalaf, menyebut nama surat dengan kalimat awalnya. Seperti surat atau juz 30 disebut juz amma, karena diawali dengan amma yatasaalun. Surat An-Naba disebut juga surat amma. Begitu pula Al-Mutaffifin disebut surat Al-Mutaffifin atau surat Wailul lil Mutaffifin. Wailul lil Mutaffifin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalilnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qadimal Madinah, bahwasanya beliau pernah datang ke Madinah fi rahtin min qaumihi, bersama sekelompok dari kaumnya. Jadi beliau datang ke Madinah bersama sekelompok dari kaumnya. Wan Nabi bi Khaybar, pada saat itu Nabi masih berada di Khaybar, ingin menaklukkan Khaybar. Wa qad istakhlafa Siba abna Urfutah, dan Rasul SAW meninggalkan ataupun menugaskan sahabat namanya Siba bin Urfutah untuk bertanggung jawab terhadap Madinah. Apa kata Abu Hurairah? Fantahaitu ilaihi, aku ketika sampai di Madinah dan ketika menjumpai Siba, wa huwa yaqra'u fi sholati subhi, beliau membaca dalam sholat subuh fir rak'ah al-ula, pada rakaat yang pertama bi kaf ha ya ain shad, wa fis saniyah, dan di rakaat yang kedua membaca wailul lil mutaffifin. Ini Abu Hurairah tidak mengatakan membaca al-mutaffifin, tetapi membaca wailul lil mutaffifin. Maknanya apa tadi? Berkaitan dengan nama Abu Hurairah menyebutnya wailun lil mutaffifin. Qala qultu li nafsi, aku kemudian mengatakan kepada diriku, jadi bergumam dalam hati, wailun li fulanin, celaka untuk fulan, idaktala iktala bil wafi wa idza kala bin naqis, jika dia ditimbangkan, dia meminta agar takarannya disempurnakan, tapi kalau dia menakar untuk orang lain, dia menguranginya. Dalam hati Abu Hurairah mengatakan demikian. Falamma shalla, dan ketika selesai salat, zawwadana syai'an hatta ataina Khaybar, kami diberikan bekal sampai kami bisa sampai ke Khaybar. Wa qad iftatahan Nabi, dan Nabi telah menaklukkan Khaybar ketika kami datang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lalu Abu Hurairah mengatakan, fakallamal muslimin, dan Nabi berbicara kepada kaum muslimin, wa asyrokna fi sihamihim, kami pun termasuk orang yang dapat ghanimah. Jadi beliau datang akhir tapi mendapatkan ghanimah. Apa yang menjadi titik pembahasan kita pada kisah ini, yaitu penyebutan Abu Hurairah terhadap surat Al-Mutaffifin menggunakan ungkapan kalimat pertama dalam surat ini, yaitu wailun lil mutaffifin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi namanya Al-Mutaffifin atau wailun lil mutaffifin. Berikutnya ada sebuah timbul pertanyaan tadi, ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah surat atau ayat yang turun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah surat atau ayat yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Tentu ayat-ayat atau juz 30 ini banyak ulama mengatakan seluruhnya Makkiyah, karena ini berbicara berkaitan bantahan terhadap orang-orang musyrik
dan ancaman kepada orang-orang musyrik yang tidak mempercayai akan terjadinya hari kiamat. Tetapi ada tadi iskal, hal yang membuat ulama berbeda pendapat ketika menjumpai ayat ini atau surat ini ada pada juz 30, tetapi makna kandungannya seperti atau sifatnya ini seperti surat atau ayat yang itu termasuk madaniyah. Karena surat Al-Mutaffifin berbicara orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang itu lebih spesifik lagi berbicara berkaitan muamalah, dan muamalah itu disyariatkan dan disempurnakan di Madinah. Adapun di Mekah masih berkaitan dengan tauhid, ancaman orang-orang musyrik, jawaban kepada orang-orang musyrik, menetapkan dan menegaskan adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka dan seterusnya. Jadi maka menimbulkan iskal, pertanyaan dan perbedaan dari kalangan ulama. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pendapat yang pertama, suratun makiyatun, ini merupakan surat makiyah seperti yang tertulis dalam mushaf kita, surat makiyah. Fi qaul Ibnu Mas'udin, sebagaimana ini pendapatnya Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh Ad-Dhahhak dan Muqatil serta Yahya bin Salam. Jadi sahabatnya Ibnu Mas'ud, lalu berikutnya Ad-Dhahhak, Muqatil, Yahya bin Salam. Ya, ini semuanya mufassir walaupun bukan dari kalangan sahabat. Yang sahabat hanya Ibnu Mas'ud. Pendapat ini diikuti oleh generasi selanjutnya, yaitu Ad-Dhahhak, Muqatil dan Yahya bin Salam. Ini ayat atau surat makiyah yang turun di Mekah. Jemaah yang dirahmati Allah, Ibnu Atiyah mengatakan, kita baca pendapat Ibnu Atiyah, ihtajja jama'atun minal mufassirin, sekelompok ahli tafsir berdalil ala annaha makiyah, bahwasanya itu merupakan makiyah, bidzikri asatiri fiha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada kata-kata asatir. Asatir itu kan dongeng-dongeng. Yang ini perkataan merupakan yang sering disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Quran itu merupakan asatirul awwalin. Dalam ayat tersebut ada kalimat asatir. Berarti kalau ada kalimat asatir dari sini atau kata asatir dari sini menunjukkan ini berkaitan dengan orang-orang yang sering mengucapkan asatir, yaitu orang Mekah atau orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi alasan Ibnu Atiyah yang menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud, dia adalah makiyah. Baik, al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, suratun madaniyatun, ini adalah surat madaniyah, surat yang turun di Madinah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Fi qaulil Hasan, ini merupakan perkataan Al-Hasan wa Ikrimah dan Ikrimah. Kenapa demikian? Alasannya li'anna fiha ahkaman fiqhiyatan, karena dalam surat Al-Mutaffifin terdapat hukum-hukum fikih. Yang kita ketahui, seluruh hukum fikih, bukan seluruh, kebanyakan hukum fikih disyariatkan di Madinah atau setelah Rasul hijrah, kecuali Sholat sebelum Rasul hijrah, atau zakat. Zakat ini syariatnya ada yang mengatakan sebelum hijrah,
Tetapi ada yang mengatakan setelah hijrah. Namun zakat ini amalannya, kewajibannya setelah hijrah, perintahnya sebelum hijrah. Karena ada ayat-ayat makiyah yang berbicara tentang zakat. Untuk zakat ini, maka kemudian ulama menjelaskan baik sebagian ayat yang berkaitan dengan zakat sebagai ayat makiyah. Namun penyempurnaannya yaitu setelah Rasul hijrah, maka zakat itu syariat madaniyah, syariat setelah Rasul hijrah. Adapun puasa disyariatkan tahun kedua hijriah. Mungkin kemudian muamalah yang lain itu disyariatkan apa? Disyariatkan setelah hijrah. Maka di sini beliau Al-Hasan dengan Ikrimah mengatakan demikian. Wat tatfif, adapun mengurangi takaran fil mawazin, dalam timbangan. Waqtarahu Ibnu Katsir, ini diambil oleh mufassir terkenal yaitu Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir ini madaniyah. Jadi tidak mengapa ulama itu berselisih pendapat dalam perkara ini selagi memiliki bukti hujah atau landasan yang kuat. Jamaah yang dirahmati Allah, al-qaulus salis, pendapat yang ketiga berkaitan dengan al-mutaffifin ini, yaitu as-surah, surat al-mutaffifin madaniyatun illa akhir ayatin, adalah surat madaniyah kecuali akhir ayat pada firman Allah surat Al-Mutaffifin ayat 29. Kami ulangi lagi, ini surat madaniyah kecuali ayat ke-29 itu makiyah. Menurut pendapat yang ketiga, ini merupakan pendapat Ibnu Abbas. Jadi semuanya madaniyah kecuali ayat ke-29. Allah berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berbuat dosa, yang mereka dahulu terhadap orang-orang beriman, mereka tertawa, mengejek orang beriman. Orang beriman melakukan atau mengikuti Rasul, mereka tertawai, diejek sama orang-orang musyrik Quraisy dengan tertawaan. Nah, ayat ini Al-Mutaffifin 29 menurut Ibnu Abbas makiyah, tetapi yang lain adalah madaniyah. Karena nanti asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dan ternyata ayat ini turun di Madinah. Nanti Ibnu Abbas meriwayatkan, sehingga Ibnu Abbas mengambil atau menguatkan pendapat yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah, al-qaulur rabi', pendapat yang keempat, annaha nazalat baina Makkah wal Madinah. Al-Mutaffifin itu turun antara Mekah dan Madinah. Bagaimana itu bisa terjadi? Makiyah dan Madaniyah itu menurut pendapat yang sahih berkaitan dengan peristiwa. Kami ulangi lagi, Makiyah dan Madaniyah penentuannya ditentukan dengan peristiwa, yaitu peristiwa hijrah, bukan berkaitan dengan tempat. Walaupun turun di Mekah, tetapi setelah hijrah masih disebut Madaniyah. Nah, di dalam pendapat yang keempat mengatakan ini surat Al-Mutaffifin turun antara Mekah dan Madinah, berarti turunnya saat Rasul hijrah. Ketika hijrah, ini kan lama hijrah ini. Hijrah perjalanan dari Mekah ke Madinah jalan kaki, membutuhkan durasi waktu yang lama, cukup untuk mentalkin surat Al-Mutaffifin. Bahkan orang murojaah satu Al-Quran selesai. Dari sini, dari Mekah
jalan kaki ke Madinah, mungkin bisa kita praktekkan. Jalan kaki ke Madinah dari Mekah sambil baca Quran. Insya Allah sebelum sampai Madinah sudah selesai, sudah khatam. Kalau jalan kaki, kalau naik mobil beda lagi. Wallahu alam berapa jam itu? Bapak ibu-ibu yang mungkin pernah haji atau umroh, 4 jam kalau tidak salah. 4 jam Pak ya. Baik. Nah, ini surat Al-Mutaffifin turun ketika Rasul hijrah. Menurut pendapat yang keempat, ini dikuatkan atau ini dikeluarkan oleh sahabat Jabir bin Zaid. Dan Ibnu Sa'ib menjelaskan bahwasanya annaha nazalat fil hijrah, itu turun ketika Rasul hijrah baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah. Nisfuha yuqaribu Makkata wa nisfuha yuqaribul Madinata. Setengahnya masih dekat dengan Mekah, setengahnya sudah dekat kepada Madinah. Ini pendapat yang keempat. Setengahnya dekat dengan Mekah sampai pertengahan, baru setengah kedua dekat dengan Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu untuk membahas ini? Karena ada sebuah kaidah berkaitan dengan sebab turun. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran itu berkaitan dengan umumnya lafal, bukan dengan khususnya turun. Sebab turun dari Al-Quran itu. Ini kalau lafalnya umum. Tapi kalau lafalnya khusus, menurut ulama ulumul Quran, ulama tafsir, kami ulangi lagi, kalau lafalnya khusus, maka ini harus ditaksis, dikhususkan juga. Nah, kira-kira ini madaniyah atau makiyah? Kalau ini makiyah berarti konteksnya disesuaikan dengan keadaan makiyah. Kalau ini madaniyah, konteksnya disesuaikan dengan kondisi madaniyah. Ini pentingnya. Dan untuk mengetahui ma'rifatun nasikh wal mansukh, mengetahui mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Tetapi alhamdulillah, surat Al-Mutaffifin hukum-hukumnya senantiasa berlaku, sehingga kita tidak perlu khawatir hukum ini terhapus atau tidak, karena hukum ini akan ada pada setiap muamalah. Jadi tidak terhapus hukumnya. Jadi tidak ada yang menasih. Baik, apa pentingnya sebab turun? Ada sebuah kisah namanya Abu Darda. Insya Allah kita pernah atau sering mendengar sahabat mulia namanya Abu Darda. Abu Darda ketika Rasul sedang naik mimbar berkhutbah, Rasul baca ayat. Rasul membaca ayat. Ketika membaca ayat, di sampingnya ada Ka'ab bin Malik. Ada Ka'ab bin Malik membaca ayat, sampingnya Ka'ab bin Malik. Abu Darda bertanya kepada beliau, "Wahai Ka'ab, ayat itu turunnya di mana? Turunnya di mana?" Ka'ab tidak mau menjawab. Ditanya lagi, "Turunnya di mana?" Nggak mau menjawab. Sampai Rasul selesai, Ka'ab bicara kepadanya. Rasul turun dari mimbar berbicara, "Engkau tidak mendapatkan apapun dalam Jumatmu kecuali kesia-siaan. Karena kamu tanya ke saya. Orang sedang khutbah kok tanya." Apa yang menjadi titik poin kita bukan berkaitan dengan hukum bicara. Insya Allah kita bahas mungkin di pertemuan yang lain atau dengan ustadz yang lain. Tetapi poinnya, betapa pentingnya mengetahui Al-Quran itu turunnya kapan dan di mana. Kenapa? Untuk bisa bersikap, sehingga kita tempatkan ayat ini kepada tempat yang semestinya. Jangan sampai lafalnya sama, kita gunakan ini untuk perkara-perkara yang hakikatnya tidak sesuai.
Ayat ini berkaitan dengan orang kafir diterapkan kepada orang Islam, akhirnya serampangan. Atau ayat ini berkaitan dengan orang Islam diterapkan kepada orang kafir, akhirnya apa? Bermudah-mudah. Nah, ini pentingnya mengetahui sebab turunnya ayat. Sampai-sampai tadi Abu Darda tanya kepada Ka'ab bin Malik. Tetapi Abu Darda bertanya itu karena belum tahu hukum berbicara dalam saat khotib sedang berkhutbah. Maka Rasul beritahu dia, dan setelahnya dia tidak mengulanginya lagi. Baik, ini berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Setelahnya jemaah yang dirahmati Allah, sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Mutaffifin. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Ibnu Abbas mengambil atau memunculkan pendapat yang ketiga, seluruhnya Madaniyah kecuali ayat ke-29. Ibnu Abbas meriwayatkan berkaitan sababun nuzul. Beliau menceritakan, lamma qadiman Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, kanu min akhbasin nasi kaila. Orang Madinah itu adalah orang yang paling buruk di dalam menakar. Karena kurma, mereka itu kan petani. Petani itu, kurma itu diukur dengan takaran, volume, yang kemudian memunculkan sok. 1 sok, 2 sok. Maka kita bingung orang Indonesia, ukurannya zakat fitri 1 sok, pakai volume, takaran. Tapi tempat kita kalau ngukur beras pakai berat, sehingga di sini ulama beda pendapat. 1 sok itu berapa kilo? Kalau pakai takaran jelas sudah ikut takaran Nabi, tapi ini pakai berat, sehingga ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2,4 dan seterusnya. Karena apa? Berangkat dari perbedaan cara untuk mengukurnya. Rasul atau orang Madinah mengukur itu dengan sok takaran, volume, tapi hari ini menggunakan mawazin, yaitu ukuran berat. Jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan orang Madinah itu orang yang paling buruk di dalam menakar. Fa'anzalallahu subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat atau surat wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Fa'ahsanul kaila ba'da dzalik, setelah turun ayat ini mereka memperbaiki takaran, mengakuratkan takaran setelah itu. Berarti ayat ini turun di Madinah atau Mekah. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Rasul sampai di Madinah, berarti setelah hijrah. Makanya Ibnu Abbas berpendapat semuanya Madaniyah kecuali ayat ke-29. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qurtubi menceritakan atau menjelaskan, karena bil Madinah tujarun, di Madinah dulu banyak pedagang. Yutaffifun, mereka itu melakukan kecurangan. Wa kana bi'atuhum kasyibhil qimar, cara mereka berniaga, berjual beli seperti perjudian, seperti judi. Bagaimana? Munabadah. Munabadah itu saling melempar. Ada orang mau beli kain, silahkan beli kain, saya lempar 10 kain, yang ditangkap berarti itu yang harus kamu beli. Ini cara jualannya orang Madinah saat itu menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Atau beli kurma, beli apa itu, hari ini misalkan beli apa, barang dilempar, ditangkap 1, nanti itu harus yang dibeli. Ini kan berarti membeli tanpa keridoan. Kalau belinya duren repot.
mending nangkap dugan, kan begitu, lebih selamat. Dia ingin beli durian yang ketangkap dugan, harus beli, akhirnya nggak jadi-jadi makan durian. Ini contoh saja. Maknanya apa? Ini ada unsur perjudian tadi. Atau mula masa. Mula masa itu menyentuh, di mana ditutup barangnya, kamu sentuh. Nah, yang megang berarti membeli. Ini kecuali kalau butuh dibuka. Kalau nggak butuh dibuka, dilihat cukup roti. Jualan roti kalau dibuka satu-satu rugi penjualnya. Rugi penjualnya, maka bisa dilihat. Nah, di sini mula masa tidak jelas barangnya. Atau muhadharah. Muhadharah itu jual beli ketika masih hijau. Bahasa kita apa itu? Ngijon. Mungkin bapak-bapak paham, bapak-bapak paham insyaallah ngijon. Ngijon itu menjual buahan sebelum masak, sebelum layak panen, dijual dengan buahan yang lain, dia juga belum layak panen. Contoh, saya punya sawah di Bandar Lampung, walaupun nyarinya sulit. Bandar Lampung di mana ada sawah? Ada sawah misalkan 1 petak 10 kali 10 ditanami padi, belum layak panen. Kawan saya di Tataan, dia juga punya sawah sama lebarnya dan juga belum layak panen. Saya katakan kepada kawan saya mau hijrah ke Tataan, kamu mau hijrah ke Bandar Lampung, maka kita tukaran saja. Nah, ini maksudnya jual beli ngijon tadi dalam pembahasan muhadharah. Jadi masih hijau dijual, ditukar dengan satu buah dengan buah yang lain. Ini merupakan perkara yang dilarang menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Ketika orang-orang Madinah melakukan itu, fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Mutaffifin. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila suq wa qara'aha, dan Rasul keluar menuju pasar dan membacakan surat Al-Mutaffifin. Jadi untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada sebab nuzul yang lain seperti yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suddi. Al-Imam As-Suddi mengatakan qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Rasul masuk ke Madinah, sampai di Madinah, wa biha rajulun yuqalu lahu Abu Juhaina. Di sana ada laki-laki yang disebut atau namanya Abu Juhaina. Namanya Abu Juhaina. Apa yang dilakukan oleh Abu Juhaina? Wa ma'ahu sa'an. Dia punya 2 takaran. Dia punya 2 takaran sok. Yakilu bi ahadihima wa yaktalu bil akhar. Kalau dia beli pakai sok yang ini, kalau dia jual pakai sok yang ini. Sok ini lebih kecil ukurannya daripada yang ini. Saya mau beli, dia punya 2 timbangan misalkan. Timbangan ini akurat, timbangan ini tidak akurat. Agak diringankan sedikit, lumayan cari-cari untung. Kalau dia beli bawa timbangan sendiri, nih timbang saya beli sekilo. Tapi kalau dia jual pakai timbangan ini, jadi 2 timbangan, beli dan jual menggunakan timbangan yang berbeda. Namanya Abu Juhaina. Ketika itu dilakukan oleh Abu Juhaina, fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Ini ada beberapa riwayat tadi, semuanya sebab nuzul itu ketiga-tiganya turun setelah hijrah. Turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Faidatun, dan ada faidahnya. Kenapa Allah mengatakan al-wazn wal mikyar? Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Kalu yaitu menakar, wazanu yaitu menimbang.
Kenapa itu semuanya disebut? Kenapa tidak cukupkan satu saja? Ada faidah. Ahlu Makkah, ahlu waznin. Penduduk Mekah mereka terbiasa menimbang. Wa ahlul Madinah ahlu mikyalin, dan penduduk Madinah terbiasa menakar. Jadi ahli Mekah nimbang, ahli Madinah menakar. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ayat. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka. Azan ini Pak? Belum. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menakar dari orang lain mereka minta yastawfun, untuk dicukupkan, beli, diangatkan. Angetin ngapa? Kan begitu. Minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia bangkit menghadap Rabb semesta alam. Insyaallah sampai 6. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang pertama sudah azan, berarti nanti kita lanjutkan ayat pertama sampai mudah-mudahan ayat yang ke-6. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dirahmati Allah, masuk kepada ayat yang pertama. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Sebelum kita membahas al-mutaffifin, dalam ayat ini kita bahas terlebih dahulu apa makna wailun. Jemaah yang dirahmati Allah, wailun secara bahasa dan secara istilah tafsir. Secara bahasa menurut Al-Asma'i, wailun artinya takbih, yaitu untuk mengungkapkan kejelekan, bahwasanya perbuatan itu merupakan perbuatan yang buruk, dan terkadang juga itu diletakkan atau untuk mengungkapkan at-tahassur wa tafajjur. Yang keduanya maknanya tidak terlalu besar perbedaannya, masih sama dengan takbih, yaitu aib, keburukan dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, dan menurut Sibawai, ulama nahwu, ada yang membaca sibuyah, tapi
pendapat yang kuat Sibawai mengatakan wailun kalimatun tuqalu liman waqa'a fi halakatin, ungkapan yang diungkapkan untuk orang yang terjerumus kepada halakah yaitu kebinasaan. Wal wail zazrun liman asyrafa ala halakah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara lugawi dan secara istilah wailun memiliki beberapa makna. Ada yang mengatakan wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka. Wailun berarti lembah, orang akan masuk lembah yang ada di neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wailun wadin fi jahannam. Wailun adalah lembah yang ada di neraka, yahwi fihil kafiru arba'ina kharifa, yang orang kafir itu ketika jatuh selama 40 tahun qabla ayyablugha qa'rah, sebelum sampai ke dasarnya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, wailun adalah neraka ataupun lembah dari orang jatuh di atas neraka sampai ke bawah. Wailun ini antara atas dan bawah, 40 tahun sebelum jatuh ke neraka. Yang kedua, pendapat yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan wadin fi jahannam, lembah yang ada di jahannam, yasilu fihi sadidu ahlin nar, yang mengalir kepadanya nanah-nanah penghuni neraka. Penghuni neraka diazab oleh Allah, keluar darah, keluar nanah, dan keluar cairan-cairan dari tubuhnya yang sangat menjijikkan. Itu mengalir masuk kepada apa yang disebut sebagai wailun. Ini menurut pendapat Ibnu Mas'ud. Maka orang yang wailun, celaka, masuk ke dalam wail tadi, dia berada di kubangan yang tenggelam oleh nanah, darah yang busuk berasal dari penghuni neraka. Pendapat yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, akhraj Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Umar, dari Umar maula Afarah, qala idza sami'tallaha yaqul wailun fahiyan nar, jika engkau mendengar firman Allah wailun, maka artinya neraka. Jadi menurut pendapat yang kedua, pendapat pertama lembah, pendapat yang kedua lembah tetapi lebih spesifik lagi, masuk atau mengalir nanah-nanah. Pendapat yang ketiga wailun sama dengan neraka. Pendapat yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah, annahul halaku, yang disebut adalah kebinasaan. Jadi wailun, binasalah, celakalah, dan seterusnya. Pendapat yang keempat ini disebutkan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Pendapat yang kelima, al-adab. Wailun artinya adab. Menurut Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, fawailul lahum, dalam surat Al-Baqarah artinya fal adabu alaihim,
yang dimaksud azab atas mereka. Nanti kita gabungkan perbedaan pendapat ini, apakah perbedaan itu perbedaan yang bertentangan atau perbedaan yang saling menguatkan. Karena ikhtilaf atau khilaf ada tadad yang saling bertentangan, ada tanawwu yang saling mendukung. Kita sebutkan lagi yang keenam, yang dimaksud wailun adalah an-nida bil khasarah wal halak, seruan seorang mendapatkan kerugian dan mendapatkan celaka. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, anna aslahu wailin fulanin wail, yang disebut atau yang dimaksud adalah wadin fi jahannam atau masyaqqatun wa adzabun, kesulitan dan azab. Baik, 7 pendapat ini ternyata kalau kita renungkan bukanlah perbedaan yang itu sifatnya bertentangan, tetapi memiliki kesamaan dan saling mendukung. Maknanya bagaimana? Orang yang wailun, celaka, masuk kepada kategori wailun, berarti dia berada di neraka. Neraka itu berada di lembahnya, dan lembah itu tempat mengalirnya atau muaranya dari nanah darah orang-orang yang masuk neraka. Dia gosong di dalamnya, bersamaan dengan itu dia mendapatkan masyaqqah, kesulitan, dan mendapatkan azab. Jadi perbedaan ini hakikatnya untuk menjelaskan secara terperinci bagaimana azab orang-orang yang curang. Azabnya sangat mengerikan. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah wailun kita sekarang bahas apa yang disebut al-mutaffifin. Al-mutaffifin orang-orang yang curang. Maka disebutkan di sini at-tatfif naqsul mikyali wal mizan, berkurangnya takaran dan timbangan. Itu namanya tatfif. Takaran, berkurangnya takaran dan timbangan. Begitu pula dikuatkan oleh ulama-ulama yang lain. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya at-tatfif, curang itu tidak hanya masuk kepada jual beli, tetapi masuk kepada banyak hal. Dikatakan oleh Yahya bin Sa'id bahwasanya Umar bin Khattab insarafa min salatil asr. Setelah salat asar, Umar bin Khattab berdiri, falaqiya rajula, lalu menjumpai seorang lelaki, lam yashhadil asra, tidak datang untuk melaksanakan salat asar. Salat asar sebagai imam keluar menjumpai ada orang tidak salat asar. Umar bertanya kepadanya, ma habasaka an salatil asr, apa yang mencegahmu untuk tidak melaksanakan atau untuk melaksanakan salat asar? Fadzakara lahu rajul udhra, laki-laki tadi menjelaskan alasannya. Saya begini, saya tidak sempat macam-macam. Apa kata Umar? Tafafta, engkau telah berbuat curang. Jadi berbuat curang dalam riwayat ini termasuk orang yang tidak sholat asar, atau mungkin orang yang menganggap sholat berjamaah di masjid wajib, tapi dia tidak mau berangkat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ngapa nggak jamaah? Sibuk macam-macam. Dia kemukakan seluruh alasan-alasannya, tetapi hakikatnya alasan-alasan itu sebenarnya banyak yang tidak bisa diterima oleh syariat. Alasan yang hanya dibuat-buat. Oleh karenanya disebut oleh Umar, engkau telah berbuat curang. Begitu pula
Salman Al-Farisi mengatakan, as-salatu mikyalun, salat itu merupakan takaran. Faman awfa awfallah, siapa yang menunaikan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan. Wa qad alimtum ma qala Allahu fil kail, dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah tentang kail, tentang takaran. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi takaran. Berkaitan dengan sholat, masih berkaitan dengan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu pula berkaitan dengan wudu. Dari Mughis bin Sumai, beliau mengatakan at-tatfif, curang itu terdapat pada fisalah, pada sholat, wal wudu, pada wudu, wal mikyal, pada takaran, wal mizan, pada timbangan. Jadi tatfif, curang, ada pada sholat, pada wudu, takaran, dan timbangan. Mughis mengatakan demikian. Apakah Mughis ini ilmunya jelas? Mungkin ada yang mempertanyakan, Mughis ini ngomong begini, adakah ilmunya mutasil kepada sahabat? Ternyata disebutkan waqad adraka Mughisun alfan min ashabin nabi. Mughis pernah berjumpa, pernah menuntut ilmu kepada ribuan dari sahabat Nabi. Maknanya beliau mengungkapkan seperti ini bukan semata-mata atas dasar pendapat beliau, melainkan ada pendahulu-pendahulu beliau dari para sahabat yang mengatakan demikian. Apa yang dimaksud curang dalam sholat? Wudu. Yang dimaksud adalah dia sholat tapi tidak menyempurnakan sholatnya, dia wudu tapi tidak menyempurnakan wudunya. Bahkan dia mungkin ketika sholat dicuri pahalanya oleh setan. Gara-gara apa? Gara-gara wujudnya melaksanakan sholat tapi tidak memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berwudu tetapi ada hal yang belum terkena oleh wudu. Wailun lil aqabi minan nar, celaka Ka'ab, tumit-tumit dari neraka, celaka masuk neraka. Maknanya bagaimana? Tumit yang biasa kalau orang wudu tidak terairi oleh air. Tumit kaki, begitu pula siku. Kadang-kadang orang meremehkan wudu hanya sampai sini, sikunya tidak kena. Padahal siku merupakan perkara yang menjadi kesepakatan harus kena, harus dibasuh dalam wudu. Walaupun hanya sebagian siku atau semuanya berbeda pendapat, tetapi siku merupakan kesepakatan harus kena. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya kepada hal yang demikian saja kita bahas. Itu terdapat menurut Al-Qushairi, lafdul mutaffif, lafal orang yang berbuat curang, yatanawalu tatfif, termasuk tatfif fil wazni wal kail, dalam timbangan dan takaran, sudah kita jelaskan tadi. Wa fi idharil aibi wa ikhfaihi, menampakkan aib dan menyembunyikan aib orang lain. Sehingga ketika kita ditanya berkaitan kemaslahatan seseorang, fulan bagaimana akhlaknya, kita sampaikan kebaikan dan keburukannya. Jangan hanya keburukannya saja. Dia begini-begini, tetapi dia juga seperti ini. Karena kalau kita mengambil salah satunya akan menjadi orang yang tidak adil. Contoh, orang-orang yang sangat berlebih-lebihan mencela para ulama,
dia beranggapan kita harus menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada pada ulama sehingga mereka sampai mencela. Contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama yang luar biasa, beliau akidahnya Asy'ari. Lalu dikatakan akidah Asy'ari sesat. Tidak demikian. Kita katakan beliau Asy'ari, yang Asy'ari itu dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi beliau seorang imam, beliau seorang ulama, beliau seorang mujtahid dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita menjelaskan aib tapi kemudian tidak kita sampaikan kebaikan-kebaikannya. Wa fi talabil insaf wal intisaf, dan di dalam menuntut dan dituntut. Semangat untuk menuntut, tidak mau dituntut. Dalam hal ini takfif termasuk. Semangat menuntut harus begini-begini, tapi ketika orang lain menuntut dia, jangan tuntut saya, dan seterusnya. Begitu pula jamaah yang dirahmati Allah, wa yuqal, ada sebuah perkataan, man lam yardha li akhihil muslim ma yardahu li nafsihi. Siapa yang tidak ridho ada perkara yang buruk pada orang lain, saudara kita, tetangga kita, kawan kita melakukan keburukan, kita tidak ridho. Wa yardha li nafsihi, tapi dia ridho kalau untuk dirinya. Maksiat, tapi dia maksiat, ridho untuk dirinya. Kalau saya nggak apa-apa, nah dia masalah. Mungkin dia tidak sampaikan, maka apa kata beliau? Di sini dikatakan falaisa bimunsifin, maka dia bukanlah orang yang adil. Bukanlah orang yang adil. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu pula wal muasyarah, di dalam pergaulan antara suami dan istri. Jangan sampai suami menuntut istri harus salihah, tapi suaminya tidak mau berupaya menjadi suami yang saleh. Jangan sampai sebaliknya, istri menuntut suami harus jadi suami yang soleh, tapi istrinya tidak mau berusaha menjadi perempuan yang solihah. Ini takfif. Begitu pula wasuhbah, di dalam menggauli kaum muslimin, bergaul dengan kaum muslimin. Walladhi yara aiban nas, orang yang memandang aib seseorang, wala yara aiba nafsihi, tapi dia tidak memandang aib dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sana wa man talaba haqqa nafsihi minan nas, siapa yang meminta hak dirinya dari manusia, saya seperti ini, orang harus seperti ini kepada saya, wala yu'tihim huquqahum, tetapi dia tidak memberikan hak-hak mereka, kama yatlubuhu li nafsi, sebagaimana dia meminta untuk dirinya, maka ini juga takfif, yaitu berlaku curang. Meminta keadilan dari pemimpin, dia tidak berbuat adil untuk dirinya. Atau dia seorang pemimpin, rakyat harus tunduk, tetapi sebagai pemimpin tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat. Ini juga takfif. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir beliau mengungkapkan kata-kata yang luar biasa. Ini diambil dari kitab Tafsir Ar-Razi. Wal fata, sedangkan seorang pemuda, seorang kesatria, seorang yang sangat luar biasa, siapa mereka? Man yaqdi huquqan nas, siapa yang memenuhi hak-hak manusia, dia punya hak, aku penuhi. Wala yatlubu min ahadin li nafsihi haqqan, tetapi tidak meminta kepada seorang pun untuk agar haknya dipenuhi. Ini kata beliau al-fatah. Al-fatah ini merupakan ungkapan pujian. Maknanya orang yang hebat, kesatria, pemberani dan seterusnya, dia memberikan hak orang lain tetapi tidak menuntut orang lain untuk memberikan haknya kepadanya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami kira kita cukupkan sampai ayat yang pertama. Insyaallah kita akan bahas di ayat-ayat berikutnya berkaitan contoh dari curang terhadap timbangan dan takaran dan seterusnya. Wallahu taala alam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan sebelum kita tutup. Mungkin apabila ada yang ditanyakan kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Cukup Pak? Oh, silakan. Asbab nuzul turunnya ayat, terus harus tahu tempat turunnya di mana supaya tidak salah menempatkan huruf hukum itu. Sedangkan ada hukum yang terhapus. Contoh hukum yang terhapus itu ada. Baik, contoh hukum yang terhapus apakah ada? Nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an ada yang terhapus hukumnya, lafalnya tidak. Kita jelaskan jenisnya dulu. Terhapus lafalnya, terhapus hukumnya, lafalnya tidak. Atau sebaliknya, terhapus lafalnya, hukumnya tidak. Ada yang ketiga-tiganya terhapus hukum dan lafalnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhapus hukumnya, lafalnya masih ayat puasa. Bisa kita buka dalam ayat puasa. Kami namanya orang dah hafal ayat keberapa. Nanti tanya Ustaz Adi Hidayat. Saya cari dulu Pak. Ayatnya yaitu apa pertamanya? Tentang puasa. Tentang puasa yang dia memiliki pilihan. Ustaz Soleh mungkin bisa bantu saya. Tentang puasa yang dia memiliki pilihan. Namun setelahnya dibatalkan hukum itu sehingga menjadi wajib puasa itu wajib. Ada Ustaz? Siapa yang kesulitan dia boleh untuk membayar fidyah. Fa fidyatum min siyamin, bukan itu tentang haji. Baik, Al-Baqarah ya. 183 bisa dibaca Mas? Arabnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alal kami qablikum la'allakum tattaqun. Baik, saya lanjutkan. Ayat yang ke-184. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu." Di sini dikatakan yutiqunahu, nanti silakan dilihat tafsirnya. Tafsirnya yutiqunahu tapi maknanya yang tidak mampu. Dan orang-orang yang tidak mampu, fidyatun ta'am miskin. Dia bisa memberikan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Jadi ayat-ayat puasa itu nanti bisa dicari. Pertama berbicara berkaitan dengan pilihan. Orang yang tidak mau puasa boleh membayar fidyah. Awalnya begitu. Kalau mau bayar fidyah silakan, orang yang nggak mampu. Tapi berikutnya kemudian dihapus dengan apa? Dengan puasa itu merupakan kewajiban kepada seluruh kaum muslimin. Awalnya pilihan. Ini contoh hukumnya terhapus tapi ayatnya tidak terhapus. Dan banyak lagi sebenarnya hukum-hukum yang ayatnya hukumnya terhapus tapi ayatnya tidak terhapus. Apa fungsinya? Agar ketika orang membaca tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dihapus hukum dan lafalnya ada juga berkaitan dengan ayat menyusui. Yang sebelumnya itu berapa kali jamaah yang dirahmati Allah lalu kemudian ditegaskan menjadi sekian dan sekian. Ini dihapus tentang persusuan. Bagaimana disebut mahram gara-gara hak persusuan dan kapan tidak disebut mahram dan seterusnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain Pak? Ini karena bicara Al-Quran tidak boleh ngomong sembarangan. Silakan Pak. Saudara persusuan itu batang.
Berarti jawaban saya mancing ini Pak. Gimana Pak? Batal. Oh, baik. Kalau dia saudara sepersusuan nggak boleh menikah dengan dia, dan otomatis dia mahram. Hukum mahram berlaku, boleh berjabat tangan, boleh berikhtilat selagi aman. Kami ulangi lagi, selagi aman. Jadi dia nggak boleh menikah dengannya. Safar bersamanya boleh. Ada di masa sahabat dua orang yang saling mencintai menikah kemudian ada seorang wanita yang bersaksi saya telah menyusui keduanya. Maka gara-gara persaksian satu wanita ini oleh Rasul keduanya harus pisah karena ini saudara sepersusuan. Dari sini juga diambil makna darinya, yaitu persaksian seorang wanita untuk menyaksikan dia pernah menyusui sudah cukup, tidak perlu harus dua wanita. Allah a'lam bishawab. Jam 8 cukup mungkin Bapak Ibu. Oh, satu lagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa kita sudah ada persenjataan itu umum biasa puasa itu dikembangkan karena itu yang di luar puasa. Gimana kita menyikapi hal? Bagaimana kita menyikapi hal yang demikian itu? Ini penting mengingatkan kami, yang dilarang itu adalah berbuat curang. Sehingga kalau kita tidak mampu bisanya untuk itu, berbuat adil, semampunya berbuat adil, tetapi ketika ditimbang, ternyata timbangannya error, kita rubah lagi. Sudah semaksimal mungkin berbuat adil, setelah itu ternyata salah, dimaafkan oleh Allah. Kalau kita sudah berusaha berbuat adil, baik, ini bagi orang yang menimbang. Sekarang kalau kita ditimbangkan, kita beli, tahu orang ini naruh besi berani atau apa itu namanya, besi berani itu magnet, besi ditempeli biar lebih berat. Kita tahu, tapi kita malas debat, malas ribut, dah paling selisihnya berapa. Kita tasamuh, dah nggak apa-apa, yang penting saya beli. Ini juga ruginya nggak banyak-banyak amat. Di sini jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib memberitahu dengan semampu kita karena ini mungkar. Bagaimana kalau mampu dengan tangan